Belanda pesta gol ke gawang Islandia. Lewandowski cedera saat Polandia kalahkan Turki. Frenkie de Jong dicoret dari timnas Belanda. Ada ribut antar pemain di timnas Jerman. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Guinea-Bissau versus Mesir dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Guinea-Bissau yang bertindak sebagai tim tuan rumah memimpin duluan pada menit ke-42 lewat gol Mama Baldé, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-70, Mesir berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Mohamed Salah. Skor tersebut pun menjadi hasil akhir pertandingan ini. Hasil ini membuat Mesir tetap kokoh di puncak dengan 10 poin. Guinea-Bissau tepat di bawahnya dengan 6 poin. Duel Benin versus Nigeria dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika bermain di Stade Carlos Konanbani. Nigeria berhasil memimpin duluan pada menit ke-26 lewat Raphael Oyendika. Benin yang berupaya menyamakan kedudukan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37 lewat Jodel Dosso merubah skor menjadi 1-1. Steve Moni kemudian membalikan kedudukan pada menit ke-48. Benin pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Hasil ini menempatkan Benin di puncak klasemen dengan 7 poin, sedangkan Nigeria di posisi kelima. Belanda versus Islandia berlangsung di De Kuip. Tuan rumah tampil menyerang sejak menit pertama. Belanda baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-23 melalui Xavi Simons. Belanda memperbesar keunggulan menjadi 2-0 saat babak kedua baru berjalan 4 menit. Virgil van Dijk mencetak gol lewat sundulan. Keunggulan Belanda membesar menjadi 3-0 di menit ke-79. Doniel Malen mencetak gol memanfaatkan assist Depay. Belanda mencetak gol di injury time lewat Wout Weghorst. Gol itu membuat Belanda menuntaskan laga dengan kemenangan 4-0. Kemenangan ini menjadi modal bagus untuk bertolak ke Jerman menghadapi putaran final Piala Eropa 2024. Republik Ceko versus Makedonia Utara dalam duel uji coba bermain di Centro Deportivo Nacional de Jamor. Republik Ceko unggul duluan pada menit ke-60 lewat penalti Patrick Schick. Makedonia Utara berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-65. Isnik Alimi sukses membobol gawang Republik Ceko. Namun skor imbang bertahan hingga injury time sebelum Ceko kembali unggul pada menit ke-99 usai Antonin Barak mencetak gol. Tak ada gol lagi yang tercipta setelahnya. Skor 1-2 untuk Republik Ceko bertahan hingga usai. Polandia versus Turki berlangsung di Warsawa Stadium. Polandia mampu memimpin 1-0 di menit ke-12. Gol berhasil tercipta usai Karol Swiderski membobol gawang Turki. Baru babak kedua, skor berubah 1-1 di menit ke-77. Barış Alper Yilmaz menuntaskan sebuah peluang menjadi gol. Polandia mendapatkan gol kemenangan di masa injury time menit ke-90. Nikola Zalewski mencetak untuk membawa Polandia menang 2-1. Timnas Polandia menuntaskan laga uji coba jelang Euro 2024 dengan kemenangan. Timnas Jerman punya masalah jelang mengarungi Piala Eropa 2024 sebagai tuan rumah. Dijelaskan oleh Bild, insiden itu terjadi di pemusatan latihan Jerman yang disaksikan 4.000 fans. Rudiger dan Füllkrug berada di sisi yang berlawanan. Bek Real Madrid itu terus menarik Füllkrug, bahkan sampai terjatuh ke tanah. Füllkrug mendekati Rudiger hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris terjadi pukulan. Asisten pelatih Julian Nagelsmann Sandro Wagner sampai turun tangan untuk memisahkan kedua pemain. Tak lama kemudian ada rehat minum, namun keduanya masih kesal. Usai latihan pun dijelaskan bahwa kedua pemain itu sudah berdamai. Belanda baru saja mengalahkan Islandia dengan skor 4-0 Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Itu merupakan laga pemanasan terakhir tim Orange menjelang Euro 2024. Setelah pertandingan itu, Belanda membuat pengumuman penting. Mereka mengabarkan kalau Frenkie de Jong dicoret dari skuad tim Orange karena masalah cedera pergelangan kaki saat membela Barcelona di El Clasico pada April lalu. Karena tidak bisa bermain di Euro 2024, de Jong akan kembali ke Barcelona. Dia mengaku sangat sedih tidak bisa berjuang dengan rekan senegaranya di Jerman. Polandia meraih kemenangan 2-1 atas Turki dalam pertandingan pemanasan terakhir. Sayang dua pemain andalannya Karol Swiderski dan Robert Lewandowski mengalami cedera dan dikhawatirkan ikut Euro 2024. Swiderski membuat skor pada menit ke-12, tapi saat penyerang tersebut melakukan selebrasi, pergelangan kakinya cedera. Dia pun harus ditarik keluar lapangan karena cedera tak lama kemudian. Setelah itu, Robert Lewandowski sudah mengalami cedera. Ia pun harus ditarik keluar pada menit ke-32, digantikan Kasper Urbanski. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui seberapa serius cedera yang dialami Lewandowski. Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo kabarnya telah mencapai kesepakatan penuh dengan Juventus perihal transfernya ke Turin pada musim panas ini.
Dengan kesepakatan tersebut maka mereka hanya perlu mencapai kesepakatan dengan Napoli selaku klub pemiliknya. Namun bukan berarti jalan Sinnya tua akan baik-baik saja setelah ini. Sebab pelatih baru Partenope Antonio Conte dikabarkan ingin mempertahankan sang kapten. Conte dilaporkan akan mencoba membujuk Di Lorenzo untuk bertahan di Stadio Diego Armando Maradona. Kiper utama timnas Belgia Koen Castells yang akan berlaga di Euro 2024 resmi bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al-Qadsiah. Kabar ini diumumkan oleh klub yang baru promosi itu pada Senin, menyatakan bahwa mereka telah berhasil merekrut Castells dengan memberinya kontrak 3 tahun. Keputusan Castells untuk meninggalkan kompetisi Eropa dan bergabung dengan Al-Qadsiah menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh klub tersebut untuk menarik pemain-pemain top dari berbagai belahan dunia. Brighton & Hove Albion dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menunjuk pelatih Saint Pauli, Fabian Hüsler, sebagai pengganti Roberto De Zerbi. Berusia 31 tahun, ia akan menjadi manajer termuda dalam sejarah Premier League. Terlepas dari usianya, Hüsler telah meraih banyak kesuksesan dalam karir kepelatihannya sejauh ini, yang ditutup dengan membawa Saint Pauli promosi dari kasta kedua Jerman musim lalu. Bukan tanpa alasan Brighton memilihnya, tentu saja ada sesuatu yang spesial bagi Hüsler, sebab Hüsler telah banyak dibandingkan dengan nama-nama seperti Julian Nagelsmann. Meski sukses besar di Manchester City, ada kabar Pep Guardiola akan cabut musim depan. Pria 53 tahun itu akan melakoni tahun terakhirnya di Etihad Stadium. Guardiola merupakan pelatih yang mengawali kesuksesannya di Barcelona. Ia mulai melatih Los Culés pada 2008 dan sukses menjadi juara dimanapun setelahnya. Ia mengantarkan Barcelona meraih 14 trofi, termasuk 2 kali juara Liga Champions dan 3 titel La Liga. Namun Pep Guardiola sudah tidak minat kembali ke Barcelona. Pelatih Spanyol itu menyebut peluangnya pulang ke Camp Nou sudah tertutup. Hal itu diungkap Guardiola seperti dibagikan jurnalis Fabrizio Romano. Keikutsertaan Real Madrid di Piala Dunia antar klub musim depan dipertanyakan, sebab pelatih Carlo Ancelotti sempat mengatakan bahwa Vinicius Junior dan kawan-kawan tidak akan berpartisipasi di ajang itu. Alasannya, FIFA dianggap cuma mengeruk uang dari ajang itu. Terlebih, format baru akan ditetapkan yang bakal menambah jumlah pertandingan. Tapi Real Madrid memastikan ikut serta di Piala Dunia antar klub 2025. Di situs resminya, Madrid memastikan ikut serta dalam ajang tersebut. Los Blancos sebagai juara Liga Champions 2023-2024 akan ikut dalam ajang yang menggunakan format baru itu. Xavi Hernandez masih tanpa klub setelah dipecat Barcelona, diberitakan media Spanyol Sport. Informasi terpercaya menyebut kalau Xavi Hernandez tertarik melatih di Liga Inggris. Semasa jadi pemain, Xavi memang hanya merumput di Barcelona semasa berkarir sebagai pemain di Eropa. Namun, dirinya pernah menghadapi klub-klub papan atas seperti Manchester United, Arsenal, dan Chelsea di ajang Liga Champions. Meski begitu, Xavi Hernandez diketahui tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Xavi akan memikirkan matang-matang jika ada tawaran dari klub-klub Liga Inggris yang datang kepadanya. Joshua Zirkzee dilaporkan selangkah lagi akan datang ke pangkuan AC Milan. Menurut laporan Calciomer 1, Zirkzee telah menyepakati proposal kontrak yang diajukan Rossoneri. Apabila tidak mendapat halangan, Zirkzee bakal menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Pemain berusia 23 tahun itu disebut-sebut akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta euro setiap musimnya. AC Milan harus merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan tanda tangan Zirkzee dari Bologna. Calciomer 1 mengatakan Zirkzee ditebus Rossoneri dengan bandrol 40 juta euro. Ralf Rangnick memang sempat menjadi bidikan utama Bayer untuk mengisi pos pelatih kepala yang ditinggalkan Thomas Tuchel. Akan tetapi, Rangnick tiba-tiba menolak proposal Die Roten dan memilih bertahan bersama timnas Austria. Pada akhirnya, Die Roten memutuskan untuk menunjuk Vincent Kompany untuk duduk di kursi pelatih kepala. Menolak tawaran melatih Bayern Munchen merupakan salah satu keputusan terberat dalam karir Ralf Rangnick. Ia mengaku bakal sangat kerepotan apabila menerima proposal Die Roten pada April lalu. Pada usia 36 tahun, Lionel Messi tidak bisa selalu bermain di setiap laganya, baik di level klub atau internasional. Messi absen membela Albiceleste pada Maret dengan 6 bulan berlalu, sejak penampilan terakhirnya bersama timnas. Messi baru kembali ke timnas dan bermain kontra Ekuador pada laga uji coba persiapan untuk Copa America 2024, namun pada menit ke-56 Messi ditarik keluar. Lionel Scaloni, pelatih Argentina, tak menutup fakta mengurangi waktu bermain Messi untuk menjaga kebugarannya demi Copa America 2024. Terlebih Argentina adalah juara bertahan. 3 supporter Valencia mendapat hukuman penjara usai terbukti bersalah menghina Vinicius Junior dengan ucapan rasial. Insiden penghinaan terhadap Vinicius Junior terjadi pada Mei 2023. Saat itu 3 supporter tersebut melakukan seruan rasial pada Vinicius. Menurut laporan Cadena Nasr, dikutip dari B-Soccer, pengadilan Valencia menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan penjara. Tak sampai di situ, para terdakwa juga mendapat hukuman lainnya. Mereka tidak boleh masuk ke stadion sepak bola di Spanyol selama 2 tahun dan juga harus membayar biaya peradilan.
RC Lens secara resmi mengumumkan penunjukan Will Steele sebagai pelatih kepala baru mereka dengan kontrak berdurasi 3 tahun pada Senin. Pelatih berusia 31 tahun tersebut bergabung dengan tim League One tersebut setelah mencatatkan prestasi gemilang bersama Reims. Dengan kontrak berdurasi 3 tahun ini, Lens berharap Steele dapat membawa klub menuju prestasi yang lebih tinggi. Tim ini dikenal memiliki sejarah panjang di sepak bola Prancis dan berambisi untuk terus bersaing di papan atas League One. Penunjukan Steele diharapkan dapat memberikan energi baru dan strategi segar bagi squad Lens. Borussia Dortmund ingin mempertahankan Jadon Sancho musim depan. Winger Inggris itu akan coba dipinjam semusim lagi dari Manchester United. Menurut laporan Sky Jerman, Borussia Dortmund akan mengupayakan peminjaman, bukan transfer permanen. Selain itu, klub Bundesliga tersebut akan meminta Jadon Sancho bicara ke Manchester United. Namun, Manchester United dikabarkan cuma ingin melepas Sancho secara permanen. Bahkan, Setan Merah diklaim akan memberikan harga murah bagi peminatnya. Mantan pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengincar pekerjaan di Liga Premier Inggris. Demikian diungkapkan pandit sepak bola Italia Gianluca Di Marzio. Meski mendapatkan kedekatan dari deretan klub kaya raya Arab Saudi, Allegri tampaknya tidak tertarik hijrah ke Timur Tengah. Dia masih ingin berpetualang di kancah sepak bola Eropa. Pelatih 56 tahun itu melihat dirinya masih memiliki potensi untuk ditawarkan ke sepak bola Eropa untuk tahun-tahun yang akan datang, ketimbang harus menggadaikan bakatnya dengan berkarir di Timur Tengah. Timnas Indonesia masih membidik tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda harus bermain penuh di laga terakhir kontra Filipina nanti jika ingin lolos tanpa melihat hasil tim lain. Terbaru, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan PSSI sudah menyiapkan bonus besar untuk Timnas Indonesia, terutama jika tim Garuda melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski menegaskan sudah menyiapkan bonus untuk skuad Timnas Indonesia, Sumarji enggan merinci berapa besar bonus yang nantinya bisa diterima Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan. Kongres tahunan PSSI telah selesai digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mau menggulirkan Liga 4. Liga 4 kemungkinan akan menjadi divisi 4 dari Liga Indonesia setelah Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Soal rencana Liga 4, Erick Thohir belum bisa berbicara banyak. Pria yang juga Menteri BUMN ini bakal membahasnya lagi bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB). Erick Thohir menambahkan PSSI bakal berkoordinasi dengan beberapa kementerian demi berlangsungnya kompetisi usia dini termasuk untuk pelajar dan amatir. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) berencana untuk mengubah jumlah pemain asing di Liga 1. Jumlah pemain asing bakal diperbanyak menjadi 8 legiun impor yang terdiri dari 6 bebas dan 2 Asia. Namun tidak semuanya bisa bermain. Setiap klub maksimal menurunkan 5 pemain asing bebas dan 1 Asia. 1 pemain bebas dan 1 pemain Asia boleh berada di bangku cadangan. Apabila mau bermain, harus menggantikan pemain asing lainnya. Erick Thohir masih memberikan waktu kepada LIB dan klub Liga 1 untuk membahas kuota 8 pemain asing. Nantinya PSSI yang akan mengesahkan dan membuatnya dalam bentuk regulasi kompetisi. FIFA mencabut transfer Bennett Persija Jakarta. Melihat situs registrasi bans FIFA, nama Persija telah menghilang dari daftar Bennett FIFA. Macan Kemayoran sebelumnya dilarang untuk mendaftarkan pemain baru hingga 3 periode bursa transfer ke depan. Persija menyusul beberapa klub Liga 1 yang telah terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya dengan FIFA. Ada PSS Sleman dan Barito Putra yang juga sudah tidak termasuk dalam daftar tersebut. PSM Makassar menjadi satu-satunya klub Liga 1 2024-2025 yang masih dihukum. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.